Nama saya Sulastri, anak-anak biasa memanggil saya Bu Lastri. Beberapa juga memanggil saya Eyang Guru, karena sudah eyang. Umur saya 54 tahun. Saya asli dari Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri. Saya ke Nasima, awalnya saya belum ada gambaran Nasima itu sekolah apa, seperti apa gitu. Jadi setelah lulus kuliah, niat saya ya cari pekerjaan sebagai seorang guru. Sebelumnya mengabdi dulu di sebuah MTS di Wonogiri sana. Lalu saya langganan surat kabar Suara Merdeka. Sebelumnya enggak langganan. Nah, setiap hari yang saya lihat itu iklan kecil. Suatu hari saya baca iklannya itu sangat kecil banget. Tulisannya juga kecil-kecil. Di situ tertulis dibutuhkan seorang muslimah untuk menjadi pendidik taman kanak-kanak. Ada alamat gitu ya. Ya nggak disebutkan nama sekolahnya itu apa, taman kanak-kanaknya apa, itu nggak disebutkan karena memang ternyata belum ada taman kanak-kanaknya. Lalu saya pertama kali ke Semarang mencari alamat itu. Saya cari, saya udah sampai di Puspanjolo Selatan. Ya, balik ngetan ngulon gitu ya. Tapi tidak ketemu. Lalu saya bertanya kepada beberapa tukang becak. Alamatnya Puspanjolo Selatan 53 itu mana? Ternyata nggak tahu juga. Ada TK, ternyata nggak tahu juga, wong memang nggak ada TK kan. Jadi saya bingung. Duh, alamatnya di mana ini, TK-nya di mana? Kan gitu. Lalu berhentilah saya di sebuah pekarangan yang ada pintu gerbangnya itu terbuat dari seng yang masih sangat jelek. Jadi kayak bangunan baru dibangun gitu loh ya. Gerbangnya itu dari seng yang sangat jelek. Lalu saya mengintip. Saya intip, di dalam itu ada seorang bapak-bapak ya setengah tua. Lalu saya buka gerbangnya. Suaranya ya gerondong-gerondong gitu ya, kan seng jelek ya. Lalu saya hampiri, saya salam pada beliau dan saya menyampaikan apa tujuan saya ke Semarang. Dengan semangat beliau itu menjawab, "Ya, betul, alamat ini di sini, betul." Tuh. Beliau adalah Bapak Haji Ridwan almarhum. Lalu saya diajak ke rumah belakang. Jadi waktu itu saya masuk pekarangan itu ada 2 lokal ya, 2 lokal itu untuk TPQ Darun Najah. Jadi belum ada TK-nya, memang belum punya murid juga ternyata. Saya dipertemukan dengan Bapak Tri Setyo Adi, sarjana hukum. Yang lebih terkenalnya sekarang beliau adalah Bapak Haji Yusuf Nafi, SHCN. Setelah naik haji, nama beliau lebih dikenal sebagai Bapak Haji Yusuf Nafi. Pertama kali saya bertemu dengan Bapak Haji Ridwan dan Bapak Haji Yusuf Nafi ya saat itu, tahun 1994. Kemudian saya mengikuti prosedur tes. Ya, setelah itu dari 41 pelamar, 3 yang diterima. Yaitu saya, kemudian Ibu Martuti Swandayani atau Bu Tuti, lalu Ibu Fajriyah, Ibu Fats. Kami bertiga diterima sebagai pegawai Nasima. Nah, kan belum punya murid, belum ada TK-nya. Kami bertiga itu di studi bandingkan dulu ke sekolah-sekolah ternama baik di Jawa Tengah, di Semarang,
Jogja, Jawa Timur maupun di Jakarta. Ya, proses studi banding selesai, lalu kita dimagangkan, masing-masing dimagangkan. Saya sendiri dimagangkan di Taman Kanak-kanak Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selama 1 bulan. Di sana saya bertemu dengan Ibu Anggani Sudono, yang selanjutnya menjadi konsultan tetap Sekolah Nasima. Waktu itu memang kiblat Nasima akhirnya ke Al-Izhar Pondok Labu. Di sana saya juga digembleng luar biasa oleh Ibu Anggani. Saya belum punya pengalaman ngajar di taman kanak-kanak, sama sekali belum pernah. Kemudian saya juga nggak pernah pergi kemana-mana, tapi luar biasa Ibu Anggani, cara menggembleng saya tidak akan pernah saya lupakan. Ya, beliau sudah almarhumah. Jadi saya disuruh pergi-pergi itu disangoni. Nih, kamu bawa uang recehan itu ya 5.000. Karena waktu itu angkot itu masih 150 gitu ya. Saya dibawain 5.000 untuk keliling-keliling. Kamu harus ke Pondok Indah Mall. Di mana, naik apa, itu saya harus mencari sendiri. Kan saya pertama kali ke Jakarta juga waktu itu. Ya, sebelumnya juga ya pernah, tapi tidak kemana-mana, hanya ke rumah saudara. Sudah, proses magang selesai selama 1 bulan, kembali ke Semarang, kemudian kami bertiga bekerja sama untuk merancang, mencari murid, kemudian menyusun segala sesuatu persiapan taman kanak-kanak sambil diarahkan oleh Bapak Haji Yusuf Nafi. Keterlibatan Bapak Yusuf memang masih 100%. Semua orang-orang yang kompeten di yayasan waktu itu masih 100% campur tangannya, ya, termasuk Bapak Yusuf, Bapak Haji Nukri almarhum, gitu ya. Nah, proses kami mencari murid itu kami disediakan mobil bergambar, ya, mobil bergambar, jumlahnya 2. Ya, kita kemana-mana pakai itu, ya, urusan kemana-mana kita bertiga menggunakan mobil itu. Untuk murid pertama TK Nasima waktu itu 19. Tentunya dari lingkungan sekitar Nasima yang dekat-dekat aja. Lalu tahun kedua itu bisa jumlah muridnya sudah 60. Tahun ketiga alhamdulillah sudah mencapai 121. Bahkan pernah paralel TK itu TKA 3 kelas, TKB 3 kelas. Mungkin ya selama 2 tahunan ya. Lalu mengapa kemudian kok Sucot jadi 2? Waktu itu karena kendala ruangan untuk komputer. Kan tentunya sudah punya SD ya. Setelah TKB masuk kelas 1 SD, ruang komputernya kurang. Dan akhirnya dipangkas. TK menerima 2 kelas saja. Ya, sampai sekarang. Jadi pernah sampai paralelnya itu 3 kelas taman kanak-kanak. Jadi alhamdulillah dalam rangka promosi juga itu guru harus mendampingi antar jemput. Jadi saya kalau berangkat tuh jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu sudah berangkat bersama sopir untuk menjemput anak-anak ke rumah-rumah. Lalu pulangnya juga nanti kita menjemput lagi. Nah, di jalan anak-anak kita ajak diskusi, ngobrol, disetelkan musik-musik Islami, musik-musik lagu-lagu anak-anak yang suka diperdengarkan di taman kanak-kanak seperti itu. Jadi mobilnya difasilitasi, ber-AC dan nyaman, pokoknya nyaman buat anak-anak berkeliling. Saya pernah diisukan mendaftar PNS, tapi suami saya jadi saksi ya. Saya tidak pernah mendaftar PNS. Secara logis saja, bagaimana saya akan meninggalkan sekolah Nasima ya?
karena kisah saya dari awal itu sangat unik, menarik, ya, berkesan, mengharukan, dan membanggakan buat pribadi saya. Mengharukannya banyak. Ya, saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang luar biasa. Saat itu ya, pertama kali saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang luar biasa, mendidik saya, membimbing saya, menggembleng saya, sampai saya menjadi guru yang insya Allah kuat. Amin. Beliau, keluarga-keluarga tersebut ya, keluarga Bapak Yusuf, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Haji Nukri, ya, keluarga Bapak Sucipto. Beliau-beliau ini dalam membimbing saya itu seperti bapak dan anak. Waktu itu studi banding saya pertama di Semarang itu di Hidayatullah, ya, di TK Hidayatullah. Itu Nasima belum berdiri, sana udah 10 tahun. Lalu studi banding di Isriati itu juga udah lebih dulu. Tapi karena ya itu tadi ya, setelah berjalannya waktu, itu banyak saya alami dari semua yang dilakukan Pak Yusuf itu benar-benar 100% buat pengembangan pendidikan. Beliau bukan, latar belakang beliau bukan pendidikan, tapi saya tahu persis komitmen ya beliau untuk membangun sekolah ini luar biasa. Itu benar-benar saya rasakan saat itu. Tidak main-main artinya. Fasilitas semua disediakan. Saya nggak bisa komputer, kamu harus bisa komputer. Saya laporan pertama tulis tangan nggak diterima, ditolak. Saya harus bisa komputer dulu. Saya akhirnya kursus, waktu itu masih WS Lotus, nggak ada MS Word, Excel belum ada. Nah, tapi saya belum mahir. Nah, kamu belajar di kamar imam, belajar komputer di kamar imam. Nanti kalau rusak gimana Pak? Tidak ada rusak. Udah belajar. Akhirnya saya, nah di komputer Mas Imam itu sudah ganti MS Word ya. Udah saya tunjuk-tunjuk apa aja, akhirnya otodidak. Saya alhamdulillah paham komputer sampai sekarang. Itu saya bisa kuasai. Pokoknya ngalir aja gitu ya. Takdir menggiring saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang luar biasa ini, dan memang saya udah ya terkesan ya. Ketemu beliau itu yang sangat ramah, menerima saya dengan sangat baik. Bahkan saya bertempat tinggal bersama beliau ya di rumah belakang itu. Awalnya kan saya kos gitu. Setelah kos kemudian tinggal bersama beliau dengan guru-guru yang awal yang tidak belum punya tempat tinggal, tidak punya kos-kosan, itu tinggal bersama beliau di belakang. Itu kan luar biasa. Jadi beliau rela dengan keberadaan kami, tentunya kan mengganggu ya, mengganggu keluarga dan sebagainya itu. Tapi beliau rela kami tinggal bersama beliau. Jadi kesannya itu ya sangat berkesan bagi saya. Ya setelah TKB itu langsung ada SD, karena TKB kan masuk kelas 1. Itu jangan sampai keluar. Dan itu memang 100% juga masuk ke SD. Jadi ada lokalnya ya di sini dengan luas 1.300 meter waktu itu dibangun. Sambil jalan, sambil membangun lokal-lokal baru seperti itu. Saya menjadi guru TK sekaligus kepala TK itu sampai tahun 2001. Ya 7 tahunan ya, 7 tahunan. Lalu saya juga pernah menjadi sekretaris. Ya guru, ya kepala TK, sekretaris yayasan itu selama 1 tahun. Tapi memang 1 tahun aja. Ya 1 tahun saja yang sekretaris. Karena memang jiwa saya jiwa bersama anak-anak ya. Saya merasa nggak mampu. Gitu, lalu saya bilang ke Pak Yusuf, Pak, mohon maaf saya tidak bisa berlanjut jadi sekretaris. Ya, waktu itu saya dikasih cek sebesar 1 juta gitu ya.
mundur jadi sekretaris tapi disangoni, diberi sangu 1 juta. Dan bentuknya cek gitu ya. Kepala TK, ya kepala TK sampai 2001. Lah 2001, tahun 2001 itu saya ditugas belajarkan ambil S2 PUD, Pendidikan Usia Dini di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya ditugas belajarkan. Lalu tahun 2003 saya belum lulus S2, sudah disuruh pulang untuk mengambil alih SD. Saya menjadi kepala SD selama 2 tahun saja. Ya. Lalu setelah itu saya menyelesaikan S2 saya, 2006 saya lulus S2. Setelah lulus S2, saya kan masih jadi saya tidak menjadi kepala SD waktu itu. Ya, setelah jadi kepala SD saya jadi asisten manajer dulu. Nah, waktu itu supaya ilmu saya tidak hilang, itu saya ngajar di beberapa perguruan tinggi swasta, menjadi dosen PAUD. Waktu itu S1 PAUD itu sedang menjamur. Nah, salah satu syaratnya itu harus memiliki dosen lulusan PAUD S2. Nah, ijazah saya memang dipakai oleh beberapa perguruan tinggi swasta di Semarang ya, untuk mendirikan PAUD waktu itu. Nah, saya pernah ditawari sebuah jabatan. Saya dipanggil oleh Purek 3, salah satu perguruan tinggi. Saya ditawari jabatan baru, lalu fasilitasnya bla 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 seperti itu, agar saya bisa bergabung dengan perguruan tinggi tersebut dengan tidak meninggalkan Nasima tentunya. Nah, jadi saya kalau ngajar itu sore, ya saya ngajar sore setelah pulang dari Nasima atau Sabtu Minggu, itu yang biasa saya pakai. Saya tidak meninggalkan Nasima. Nah, saya ditawari jabatan itu, saya hanya menjawab kepada beliau bahwa ijazah S2 saya itu milik Nasima. Motor Mio yang saya pakai tiap hari ini itu milik Nasima. Jadi mohon maaf, saya akan tetap menjadi dosen di sini, tetapi belum bisa untuk memenuhi harapan ibu. Purek 3-nya seorang ibu waktu itu. Lalu dengan tersenyum, beliau mengatakan, saya percaya panjenengan pasti memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi. Dan selanjutnya saya tetap menjadi dosen di sana mungkin sampai beberapa tahun ya. Tapi sekarang udah saya tinggalkan semua. Karena umur dan situasi yang lain. Saya tidak mengajar lagi di perguruan tinggi tersebut. Karena di TK itu dulu kan butuh lagu ya, Mars TK Nasima. Itu saya ngarang lagu. Sampai sekarang alhamdulillah lagu itu masih dikumandangkan. Dan semoga tetap dikumandangkan. Karena lagu Mars TK itu ya lagunya harus sesuai dengan jiwa karakter anak usia TK. Seperti itu. Nah, lagu yang saya susun itu insya Allah sesuai dengan karakter anak usia dini. Lalu saya pernah ngarang lagu Nasima Yes dan Insan Nasima. Lalu saya juga mengarang lagu lain-lainnya seperti Benderaku, itu untuk mengiringi lomba tari kreasi baru Taman Kanak-kanak waktu itu di kecamatan, dan alhamdulillah menang juga. TK Nasima menang mengikuti lomba tari. Lagu sekolah, judulnya Sekolah, itu yang saya tulis ketika lomba tingkat provinsi tapi belum menang. Saya pernah menjadi finalis lomba kreativitas guru dalam pembelajaran. Itu di Jakarta, di Hotel Radin waktu itu.
tapi belum menang, tapi berhasil menjadi finalis, alhamdulillah. Kemudian yang tingkat provinsi yaitu tadi mengarang lagu, meskipun belum menang, tapi sudah merupakan pengalaman yang luar biasa. Lalu mengarang lagu Semarang Pesona Asia, itu juara 1 juga waktu ulang tahun Semarang. Kemudian kalau di tingkat intern di sekolah, saya banyak menghantarkan anak-anak lomba tingkat intern itu menang. Misalnya kalau kegiatan sisi itu ada penampilan, itu 3 tahun berturut-turut penampil terbaik. Lalu display kelas itu hampir selalu menang. Pernah kalah 2 kali mungkin ya. Tapi selain itu menang terus. 5 tahun berturut-turut menang. Kemudian yang tingkat nasional ada lagi lomba membaca Asmaul Husna, juara 2. Itu pernah yang diselenggarakan oleh BPTKI, Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Indonesia, pusat di sana, dilaksanakan di Jakarta. Tapi itu kelompok ya, bersama dengan para guru yang dari Semarang. Momen yang paling mengesankan, saya diumrohkan oleh Yayasan Nasima, kemudian saya disekolahkan oleh Pak Yusuf, S2 dengan biaya 100% dari beliau. Waktu itu memang masih beliau, sekali lagi campur tangan beliau masih 100% ya, sampai mungkin tahun 2000-an. Nah selanjutnya itu sudah mulai diserahkan kepada pengurus. Lalu umroh, sekolah, dan menerima penghargaan terakhir kemarin. Buat para guru yang sudah 25 tahun mendapatkan penghargaan dari Sekolah Nasima. Ya, setiap institusi itu pasti mengalami perjalanan dan perkembangan. Ya. Perkembangan Nasima sangat pesat, ya, termasuk sangat pesat. Dari jumlah murid, lalu dulu ya hanya paralel berapa, kelas 1, 2 kelas, sampai 3 kelas, sampai 4 kelas, sekarang sudah 5 kelas paralelnya. Jumlah guru ya sudah semakin banyak. Dulu tidak ada internet, sekarang sudah membudaya internetnya. Kemudian penguasaan IT di Sekolah Nasima termasuk maju pesat. Penggunaan IT untuk fasilitas sekolah juga sangat bagus. Terakhir menggunakan MS Team ya, untuk belajar dari jaringan maupun blended learning yang dilaksanakan sejak pandemi kemarin. Buat Sekolah Nasima, ya semoga Sekolah Nasima selalu bisa melaksanakan idealisme awalnya. Sebuah idealisme itu tidak bisa diwujudkan tanpa komitmen dan konsisten. Membangun komitmen dan konsisten itu juga tidak mudah. Jadi dari jajaran dari atas sampai bawah itu harus berpegang teguh kepada slogan-slogan yang selalu digulirkan pada tiap tahun. Ya, misalnya selalu bersinergi, ya, saling mengisi, saling melengkapi untuk perkembangan Sekolah Nasima. Semoga Sekolah Nasima menjadi sekolah yang menginspirasi, menjadi salah satu bintang di langit, ya, memberikan warna dan memberikan pencerahan kepada pendidikan di Indonesia khususnya. Ya, guru Nasima itu banyak, memiliki beragam karakter, memiliki beragam kompetensi keahlian. Nah, semua itu menjadikan keberagaman itu semakin indah. Oleh karena itu, buat para guru, mari kembangkan karakter yang positif, ya, kembangkan terus keahlian yang kita punya, tunjukkan kepada khalayak, ini loh keahlianku, mari kita tunjukkan. Ya. Jangan lelah
untuk mengembangkan diri, belajar terus, belajar dari pengalaman, jangan malu bertanya, itu sangat penting. Kemudian saling menerima dan memberi masukan secara positif, bersaing positif, ya. Setelah itu tetaplah untuk tawadu, menjaga sopan santun, ya. Tetap qanaah terhadap apa yang kita terima dan kita hadapi. Insya Allah dengan keyakinan bahwa Allah bersama kita, maka kita yang akan dibimbing oleh Allah. Insya Allah.